إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang ada 8 poin penting yang kita harus paham, ya, tentang masalah bagaimana interaksi seorang muslim dengan hartanya. Ya, ini yang kadang-kadang ada di antara kita yang kadang-kadang suka bingung. Ya, kita memandang harta ini sebagai apa istilahnya. Ya, maka 8 poin ini insya Allah akan mengupas gamblang, ya, apa yang kita harus lakukan dan cara pandang kita terhadap harta itu bagaimana yang benar. Hal yang pertama yang kita harus paham adalah harta secara zat itu, secara zatnya itu nggak dicela, ya, dan juga nggak dipuji secara zatnya. Ya, berarti orang itu berlindung dari apanya coba? Kalau secara zatnya nggak dicela dan nggak dipuji, dia berlindung dari apa? Dari fitnah ini. Karena harta ini, ya, itu ada sisi fitnahnya sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW di dalam salah satu doanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram, ya, wal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa fitnatil nar wa adzabil qabri wa fitnatil qabr wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Itu yang kemudian di antara doa Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas, ya, kemudian dari pikun, ya, kemudian dari hutang, kemudian dari dosa, ya, aku berlindung kepadamu dari adab kubur, adab neraka dan juga fitnah neraka, ya, fitnah kubur dan juga adab kubur, fitnah, ya, dari buruknya fitnah kaya dan dari buruknya fitnah miskin. Jadi fitnahnya yang bermasalah sebenarnya. Ini poin pertama. Ya. Poin yang kedua, ujian itu terjadi bukan hanya sekedar pada kemiskinan, tapi orang kaya juga diuji. Jadi kalau kita pandang ini, ya, ujian itu terjadi di dua sisi, baik kaya ataupun miskin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya 35, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah mengatakan, ya, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian dan kami menguji kalian dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan. Nah, di dalam tafsir, ulama tafsir menjelaskan istilah keburukan di sini adalah diantaranya ujian kemiskinan, ya, kemudian ujian sakit, ya, kekurangan harta, jiwa, ya, musibah dan yang lainnya. Kalau ujian kebaikan diantaranya ujian kekayaan, ya, sehat, nikmat, lapang, ya, itu ujian kebaikan. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan di dalam atharnya, ya, kata Umar bin Khattab, lil ghina wal fakhr nadidani la ubali ayyuhuma rakabtu. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan itu adalah dua tunggangan yang pasti akan ditunggangi oleh seseorang, dan aku nggak peduli apa yang aku naiki. Ya, istilahnya kayak kita bicara kuda nih, ya, jenisnya kalau kita hidup di dunia ini menguranginya ada dua, kalau nggak kaya miskin, itu tunggangannya. Tapi apa? Wal faqr wal ghina ibtila minallahi ta'ala li 'abdi. Tapi kita harus ingat, miskin dan kaya itu ujian dari Allah bagi hambanya. Yang miskin kena ujian, yang kaya juga kena ujian. Jadi semuanya imbang sebenarnya. Hidup ini pada dasarnya semua adalah ujian, dua sisi. Ya.
Makanya seseorang yang merasa bahwa kaya itu anugerah, miskin ujian, Allah bantah itu. Di mana? Di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 Allah katakan fa'ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah katakan ada orang-orang yang Allah uji mereka, Allah uji, kata Allah. Apa yang terjadi? Allah memuliakan mereka dan Allah kasih nikmat mereka. Mereka mengatakan Tuhanku memuliakan. Dianggapnya bukan ujian, tapi kemuliaan. Padahal judulnya kalau Allah kasih kita nikmat itu Allah uji juga. Ya, wa amma idza mabtalahu ya faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahana. Kalau Allah menguji mereka, ditakar rizkinya. Allah mengatakan miskin sebenarnya. Hanya ditakar rizkinya, maka mereka mengatakan Tuhanku menghinakanku. Karena orang itu bicara kalau banyak harta anugerah, begitu ditakar ujian. Padahal dua-duanya judulnya Allah katakan ujian. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, makanya para sahabat itu kalau diuji dengan susah itu lebih senang daripada diuji dengan mudah. Ya, karena ujian kemudahan ini lebih berat daripada ujian kesusahan. Bahkan sampai dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Auf mengatakan, kami dulu diuji dengan kesusahan di zaman Nabi SAW, fasabarna, kami pun sabar. Setelah meninggalnya Rasulullah, kami diuji dengan kesenangan, falam nasbir, maka kami tidak bisa sabar. Berarti ujian yang paling berat sebenarnya apa? Ujian mudah sebenarnya. Allah kasih kita kaya, kemudahan, itu ujian yang lebih banyak melalaikan seseorang dibanding dengan orang yang dikasih ujian dalam bentuk kesusahan. Karena sisinya berbeda. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah perkataannya yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan apa? Ketika seseorang Allah uji dia dengan kemudahan, sehat, kelapangan, dan dia merasa tidak diuji, maka dia bukan memiliki pandangan yang baik. Justru orang dikasih mudah itu namanya ujian, dan dia harus sadar Allah sedang uji dia. Tapi ketika dia diberikan oleh Allah sakit dan susah, sesungguhnya dia sedang diperhatikan sama Allah dan dia nggak ngerasa kayak gini, maka dia bukan memiliki pandangan yang baik. Jadi kalau kita dikasih susah sama Allah, namanya sedang diperhatikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat An-Naml ayat 62. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyamay yujibul muttar idza da'ahu, siapa yang bisa mengangkat kesusahan seseorang apabila dia berdoa, dan ya, siapa yang bisa menjawab doa orang yang terhimpit apabila dia berdoa dan mengangkat kesusahannya. Allah SWT menjelaskan ini. Dan A'mash menjelaskan ketika dia menjenguk temannya yang sedang sakit. Dalam tafsir bukan disebutkan ada dua kisah bahkan. Ya, kisah yang pertama kisahnya A'mash. A'mash ketika menjenguk temannya yang sedang sakit, kemudian apa? Temannya mengatakan doakan saya. Kata A'mash mengatakan doakan dirimu sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya doamu sekarang sedang mustajab. Karena orang yang diuji dengan kesusahan itu Allah lagi perhatian sama dia. Makanya tadarruknya, istilahnya mereka sadar sama Allahnya lebih gampang. Paham ya? Daripada orang yang dikasih kemudahan dan mereka kepingin Allah lihat bagaimana sikap mereka terhadap kemudahan itu. Jelas di sini. Ya. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahmatullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya pernah ada seseorang ditanya mana yang lebih utama, orang yang bersyukur ya ketika dikasih nikmat sama orang yang bersabar ketika dikasih kemiskinan. Kaya bersyukur ya, miskin sabar. Kita kalau milih yang mana? Yang kaya bersyukur, iya kan? Padahal yang terbaik itu bukan keduanya. Yang terbaik adalah masing-masing yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kaya bertakwa, miskin bertakwa, itu yang terbaik kata Syekhul Islam Taimiyah. Karena barometernya bukan bicara syukur sabar, tapi barometernya adalah bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika miskin kaya itu kita bisa masih istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Makanya disebut dengan apa? Ketakwaan. Itu yang paling utama. Tapi secara garis besar, kalau kita ditanya mana yang lebih utama antara kedua ini, ya, ini istilahnya mana yang duluan. Paham ya?
Karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaid, ya, bahwa pernah Imam Syafi'i ditanya tentang jenis dua orang ini, ya, mana yang lebih utama, rajulun yumakkinullah bil khairi fayasbir atau rajulun yubtal bisyarri fayasbir. Orang yang dikasih kemuliaan sama Allah bersyukur, atau orang yang dikasih susah, ujian susah kemudian bersabar. Maka Imam Syafi'i mengatakan la yumakkin hatta yubtala, enggak mungkin Allah kasih kemuliaan kemudian sebelum diuji. Jadi kalau istilah kita mau dapat kemudahan dari Allah dan kemuliaan, maka hadapi ujian dulu. Karena para nabi itu historinya, semua orang soleh historinya selalu coba di awal. Enggak mungkin kenikmatan di awal, itu enggak mungkin. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan kama ibtalallahu Nuhan wa Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sunnatullah. Jadi kalau kita lihat histori kehidupan kita ini, di awal apakah kemudian kita langsung maksud? Enggak kan? Orang yang kemudian kita bicara kemudahan turunan, istilahnya kalau kita kayak turunan, dia nggak mudah juga di awal. Tetap sama, dia akan berusaha menghadapi ujiannya hidup di awal. Paham ya? Semua manusia, apapun kondisi di awalnya, karena harta bukan parameter sebenarnya. Dia hanya pendukung untuk memberikan kita kemudahan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita paham masalah ini, ya, makanya ujiannya di awal, kemuliaannya di akhir. Itu selalu yang terjadi. Falamma sabaru makannahum. Kalau mereka sudah sabar, baru Allah kasih mereka kemuliaan. Ya. Ini yang terjadi sebenarnya. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak bicara masalah kebaikan dan keburukan yang Allah kasih sebagai ujian, tapi Allah bicara masalah ketakwaan. Ya. Kemudian juga, ya, kalau kita nih bicara, ya, di antara kaya sama miskin, mana yang lebih dorornya lebih besar? Sekarang kita kalau barometernya, kan tentunya dua-duanya ada yang lebih besar kan? Mana yang bahayanya lebih besar? Orang lebih ujiannya itu efek dampaknya lebih gede daripada yang satu. Mana kira-kira? Kaya atau miskin? Rasulullah mengatakan kadil faqr ayakunan, hampir-hampir kemiskinan itu buat orang jadi kafir. Hampir-hampir kemiskinan itu buat orang jadi kafir. Paham ya? Jadi kalau orang sudah miskin parah, mereka bisa jual agamanya. Terjadi ya ini? Terjadi. Banyak. Tapi mana yang lebih dorornya lebih parah? Kaya atau miskin kan? Ini ragu atau gimana? Miskin, Masya Allah. Yang benar kaya. Kenapa? Coba kita lihat ada beberapa bukti yang kita harus paham. Yang pertama, Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Adiyat, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Fajr ayat 20, Al-Adiyat ayat 8. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya. Kata Allah SWT, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-khair di sini maksudnya apa? Harta. Ya. Sesungguhnya manusia itu kalau sudah cinta sama hartanya itu orang jadi perhitungan. Makanya kenapa barometernya harus takwa? Karena itu yang mengontrol semua. Jadi kalau orang sudah yakin sama Allah, keluar masuknya harta dia nggak bingung. Karena judulnya yang pertama harta itu nanti titipan, nanti kita bicara di bawahnya. Ya. Kemudian yang kedua Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cinta sama harta itu berlebihan luar biasa. Makanya orang kalau melihat ya bagaimana bicara bisnis ketika mereka mengandalkan peluang, ini yang bahaya. Karena pada dasarnya orang kalau sudah bicara harta, ya penghasilan harta itu ada dua sebab besar kata para ulama. Ada sebab duniawi yang disebut dengan usaha, ada sebab ukhrawi yang disebut dengan apa? Takwa, ibadah, semua itu bicara. Kemudian pendapatan, orang mendapatkan harta itu
cara dapatnya itu ada dua juga. Paham ya? Kalau tadi sebab, ini sekarang cara dapatnya. Cara dapatnya ada dua, yaitu apa yang dia prediksi dan apa yang dia tidak prediksi. Pertanyaannya, orang mukmin lebih banyak yang mana? Yang nggak diprediksi. Paham ya? Sedangkan orang kafir yang diprediksi. Jadi mindsetnya berbeda Allah kasih. Paham ya? Kalau kita salah langkah sedikit, itu efeknya mengerikan. Ya kan? Kalau kita begitu nggak kenal min haitsu la yahtasib, halal haram kita sikat. Karena kita bicara peluang. Paham ya? Tapi ketika kita bicara antara ya, ketika kita bicara nggak diprediksi, maka kita bicara usaha dan tawakal bersamaan. Kenapa? Ketika waktunya ibadah sama Allah, yang ini kita tunda. Karena kita yakin Allah pasti ngasih. Ya. Tapi cara ngasihnya adalah bagaimana caranya Allah Azza wa Jalla. Bukan mindset kita. Bukan kita bicara peluang. Ini kita harus paham. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan ya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Ya. Demi Allah, aku gak takut sama kalian itu kemiskinan. Tapi apa yang terjadi? Justru yang aku takutkan, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Apa yang ditakutkan malah kalian itu dibukain dunia lebar-lebar. Kayak orang dulu dibukain dunianya. Jadi kasusnya ya, hancurnya setiap generasi itu justru malah bukan di kemiskinan sebenarnya, di posisi kemudahan. Makanya bangkangnya kaum dari dulu, zamannya Nabi Nuh sampai terakhir, bahkan sampai baru-baru ini bagaimana Allah turunkan azab karena lupanya dia sama kewajibannya ketika lebar dunianya. Ya, maka kemudian kata Rasulullah, fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba kayak orang dulu berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Ya, kalian akan binasa kayak orang dulu binasa. Jadi kaya itu lebih berat jauh dibanding dengan miskin. Dalam proses hisabnya juga sama nggak? Sama, proses hisabnya juga lebih berat. Lebih berat apa? Orang kaya. Makanya sampai dikatakan para ulama itu menjelaskan orang kaya tertahan di kontoroh. Ya, ada yang meyakini bahwa mereka tertahan di kontoroh. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa orang miskin ya itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Karena hisab hartanya masih berjalan mereka. Terakhir tuh hisab harta yang panjang. Terus ditanya sampai kemudian kalau orang miskin selesai cepat langsung masuk. Ketika Rasulullah menutup surga, ngelihat ke belakang, kebanyakan yang dilihat adalah orang miskin mayoritas. Kalau bersama orang siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, itu jelas. Tapi begitu menoleh ke belakang, selain mereka adalah orang-orang miskin semua. Orang kayanya ketahan. Ini realita. Tapi yang jelas, ya, mana yang lebih baik? Yang lebih baik nanti kita bicara juga. Kemudian, kalau kita terfitnah sama harta dengan cobaan yang lebih besar tadi, maka kita bisa menjadi penyembah harta. Kalau sudah menjadi penyembah harta, kita bicara antara bahagia dengan sengsara di waktu yang sama. Langsung dikatakan oleh Rasulullah SAW, dari Imam Bukhari dikatakan ta'isa abdun dinar wa abdun dirham. Ya, binasalah hamba dinar sama dirham, wa abdun khamisah, dan juga hamba pakaian. Kenapa? In u'tiya radiya wa illam yu'ta sahita. Subhanallah. Mereka langsung dua sisi. Bicaranya dapat atau tidak. Kalau dapat bahagia, kalau enggak langsung sengsara. Stres. Bahayanya di sini. Makanya realita nggak sekarang? Orang bicara sekarang hidup susah, barometernya cari duit. Padahal nikmat yang Allah kasih ke kita selain uang buahnya enggak. Dan enggak gitu nikmatnya. Jadi sisinya kalau enggak bahagia, ya langsung stres. Enggak ada yang mikir.
Ini yang nggak enak nih. Tapi kalau orang miskin nggak dapat hari itu, bingung nggak dia? Ya enggak, santai. Nanti ada lagi. Yang penting buat makan bisa. Hidup mereka realistis sebenarnya. Ya, lebih realistis dibanding dengan orang yang di posisi banyak. Makanya ujiannya itu lebih berat kalau kita bilang. Ya, salah pandang sedikit berubah langsung. Bahkan ketika mereka salah pandang bukan sekedar bahagia sama susah di saat yang sama, bahkan mereka mulai jadi orang yang zalim di sisi itu. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Alaq ayat 6-7, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu realitanya. Ya, kata Allah SWT, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar akan menjadi orang yang zalim, melampaui batas. Kapan? Ketika mereka merasa dirinya serba cukup alias kaya. Orang kalau sudah mengandalkan melihat barometer senang dan tidaknya hidup dari uang, dia akan jadi orang egois, langsung gak pakai nunggu. Ya. Maka dia akan mengatakan yang penting saya bahagia, yang lainnya gak peduli. Jelas di sini. Inilah perubahan yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ya. Yang ketiga, ya, yang kita harus paham juga bahwa memburu harta itu suatu yang nggak ada ujungnya. Ya, kenapa? Karena dan yang berikutnya dia tidak bisa mencapai yang diinginkan sebenarnya. Kalau mereka memburu harta, ya ikhwah, kita kalau ditanya nih, kapan para pemburu harta itu berhenti dan sadar kalau butuh sama Allah? Kapan kira-kira? Masuk kuburan. Ini yang bahaya. Loh. Setelah ketakwaan meningkat. Kita bicara barometernya waktu dia lagi buru harta, ya, lagi buru, lagi asik-asiknya, sadarnya kapan? Ya, karena tingkat keimanannya dia seberapa jauh. Oh, ini nggak bicara iman. Orang kalau lagi buru harta, kira-kira ingat sama Allah nggak? Ingat, ada yang ingat, ada yang enggak. Kalau yang ingat namanya bukan buru harta. Mereka secukupnya. Walaupun hartanya banyak ya. Loh, iya. Tapi dia tidak itu, tidak ada gitu kan? Ya benar, gini. Oke. Gini. Kita kalau bicara keinginan ya. Nih, hadis Nabi SAW Sahihain disebutkan, ya, laukana li ibni Adam wadiyan minal mal labtagha wa thalith. Dikatakan kalau anak Adam itu punya 2 lembah harta. Ya. Di riwayat lain 2 lembah emas. Ya. Kepingin lain nggak? Kepingin lain nggak? Nah, ketika dia nurutin rasa pengennya ini, kapan selesainya? Tapi Mati. tidak kecuali orang-orang yang bertakwa tidak digariskan. Begitu dia bertakwa, maka mindsetnya berubah. Berubahnya kapan? Berubahnya dia akan cukup dengan yang dia punya dan bersyukur. Paham? Ya. Tapi kalau nurutin pengen ada habisnya, ya itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Jadi sisi itunya yang bahaya. Begitu kita ingat, bersyukur kita sama Allah. Akhirnya apa? Ingatnya tuh ngerem. Ya. Pertanyaannya, tahu nggak Abdurrahman bin Auf? Ya? Tahu. Dikejar nggak sama dunia? Dikejar. Abdurrahman bin Auf diriwayatkan dia itu pertama kali dagang sama istrinya, ya, dapat di rumahnya 1 peti emas. Apa yang terjadi? Dibagiin sama istrinya, bingung bagiin cepet-cepet habis, bersyukur alhamdulillah. Besoknya datang 2 peti, dibagi lagi sampai terakhir, ya, di gudangnya banyak emasnya. Padahal tiap hari dibagiin terus. Kenapa? Ini cara orang melihat harta. Yang bertakwa kayak gini. Tapi bicara orang yang lagi bicara pengen, kira-kira konsekuensinya bagi atau nyimpen. Nah, itu yang bermasalah. Paham ya? Yang nyimpen ini yang nggak sadar. Kapan mereka sadar mereka itu butuh sama Allah? Pas meninggal. Karena bicara nyimpen. Paham di sini? Nah, itu sisi yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara ketakwaan, memang
orang kaya lebih utama sebenarnya. Tapi yang bertakwa, maka mereka nggak akan pernah bingung dapatnya, dan mereka akan berusaha cepat-cepat ngeluarin. Ini realita ketika mereka bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kesenangan, perhiasan dunia dan yang lainnya itu melupakan kalian. Dari apa? Dari mencari pahala akhirat dan membunuhnya. Sampai kapan? Sampai kalian masuk ke dalam kuburan, dicabut nyawanya, baru sadar kalau kita butuh sama Allah dan ibadah. Karena ketika kita dihadapkan dengan tumpuan kerjaan, mau ibadah itu beratnya luar biasa. Kalau kita nggak yakin sama Allah, betul? Iya. Apalagi lagi transaksi besar. Datang panggilan gimana kira-kira? Untuk ngomong nanti dulu itu berat. Jelas? Padahal kalau ditanya rezeki ini yang ngasih siapa? Hidup kita yang ngasih siapa? Ibadah ngadep ke siapa? Paham ya? Tapi kenapa kita bingung? Nanti dapat apa? Itu yang terjadi. Makanya cobaannya lebih besar mana? Lebih besar yang punya. Makanya kita kalau lagi nggak ada, lagi diuji, kita tuh bisa peduli sama orang lebih gampang. Kenapa? Ngerasain orang itu susah kayak saya dan lain sebagainya. Kita emang enggak. Makanya kalau secara garis besar nih, ya, ada nggak orang miskin takut kaya? Tapi berapa banyak orang kaya takut miskin? Banyak. Ya sudah. Antum ketemu orang miskin takut kaya? Nggak ada. Nggak ada. Itu secara. Jadi kalau balik statusnya begini. Ya, oke. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Penyakit ini itu bisa menjangkit umur berapapun. Ya, nggak terima muda, nggak terima tua. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Rasulullah, qalbun syekh syabun ala hubitne al-aishi wal mal. Jadi orang yang tua itu jiwanya bisa jadi muda kalau masih tertarik sama dua hal, tertarik sama hidup, sama harta. Makanya orang kalau sudah tertarik sama harta disebut tua, mau nggak dia? Enggak, anak masih 40 kayak ikhwan, anak masih 30, padahal sudah 80. Paham di sini ya? Kenapa? Cinta sama dua ini masih berat untuk ninggalin dunia. Tapi begitu mereka nggak terlalu berat sama ini, diingetin tuanya, kita ini mau cari apa lagi coba? Sebentar lagi kita bakal nemuin Allah. Jadi jawabannya berbeda sebenarnya. Jadi cinta dua hal ini bisa merubah mindset orang, nggak sadar umurnya berapa. Jelas ya di sini. Tapi secara garis besar, loh, Ustaz, orang yang tua panjang umur kan boleh-boleh aja. Boleh. Rasulullah bahkan mengatakan ketika ditanya sama orang Badui, manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Ya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dengan syarat itu, barang siapa yang panjang umurnya, ya, maka kemudian amalnya juga tambah baik. Itu yang terbaik sebenarnya. Orang panjang umur itu bagus kalau diiringi dengan amalan yang baik. Yang jadi permasalahan ketika bicara masalah berapa umur, mereka bicara harta, itu yang bahaya. Karena pada dasarnya orang kadang-kadang anak muda juga menjangkiti dan nggak sadar. Ketika ditanya, kalau kemudian kita meninggal muda gimana? Jangan dulu, anak belum zuhud, anak belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya ini. Pertanyaannya, memangnya ke kuburan bawa itu semua? Kan enggak. Artinya antara tujuannya kemana dan bekalnya apa, mereka bertolak belakang. Jadi jawabannya sama bicara kematian itu gak nyambung. Paham ya? Seakan-akan mati itu bakal bawa itu, padahal enggak. Inilah yang kemudian penyakit ini menjangkiti orang bisa salah persepsi. Ya. Yang keempat, seseorang kalau sudah tergiur manisnya dunia, ya, maka dia juga harus sadar bahwa akhirat itu lebih manis daripada dunia. Dan orang kalau sudah mulai ngerasain dunia itu hijau, ini yang bahaya. Dari sini dia mulai tidak menikmati ibadah. Kalau melihat dunianya sudah terlalu hijau. Ya. Yang pertama, coba lihat Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, kata Rasulullah,
law kanatid dunya ta'dilu indallah janahu ba'udatin ma saqa kafir minha syarbata ma'i. Jadi kalau kita istilahnya dunia sama akhirat di sisi Allah. Kalau seandainya dunia ini nilainya sama dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir nggak bisa minum satu teguk air. Jadi kasih sama Allah kesempatan. Pertanyaannya, orang kafir gimana? Bukan sekedar minum air, nyelam. Betul nggak? Istilah dunia ini nyelam sudah. Berarti dunia di sisi Allah bagaimana? Tidak ternilai, tidak ada harganya sama sekali, hina total. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mindset kita terhadap dunia gimana? Jadi dunia perantara, bukan tujuan utama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan bagianmu. Ya. Ini yang terjadi. Makanya kita ini boleh punya harta, tapi jadiin sarana buat menggapai keridhaan Allah di akhirat. Itu mindsetnya. Ya. Dunia boleh kita manfaatin untuk jembatan, istilahnya. Makanya Malik bin Dinar itu mengatakan kalau kita nih ya bicara nempelin tujuan utama, kemudian mana yang sarana, kata Malik bin Dinar lakukan nanti dunia minad dahab yafna wal akhirah minal khazaf yabqa lakana al wajibu ayyu'thara ma yabqa alama yafna. Dikatakan kalau seandainya dunia itu dari emas, seandainya kita bisa bandingkan ini dari emas, apa yang terjadi? Hilang, sirna. Sedangkan akhirat dari tembikar, tanah, tapi kekal. Maka orang tetap disuruh untuk ngejar yang kekal daripada yang fana. Tapi realitanya, apalagi kalau dunianya dari tanah, sedang akhirat dari emas. Kalau dibalik aja, tetap suruh ngejar akhirat. Apalagi kalau ternyata akhirat lebih mulia daripada dunia. Ya, ini yang kemudian seorang harus. Makanya kemudian kita kalau bicara, kenapa sih kita mulai susah berat untuk dzikir, ya, berat untuk mulai baca Quran? Satu penyebab. Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan di dalam Majmu' Fatwanya bahwa dzikir itu bagi badan itu kayak makanan. Kalau badan mulai ngerasa sakit, makanan bisa masuk. Enak nggak? Enggak. Sama. Kalau ketika dzikir itu mulai bermasalah kapan? Ketika seorang sudah mulai cinta sama dunia. Dia berat di dunia cintanya, maka setiap ibadah dan dzikirnya dia semua jadi berat. Kayak makanan masuk ke tubuh yang sakit. Jadi penyakit badannya apa? Orang melihat dunianya hijau luar biasa. Itu yang bahaya. Ya, makanya di sini itu cobaan beratnya di situ sebenarnya. Sedikit salah pandang nolehnya kebanyakan, dari situ kita akan menjadi orang yang mengangkat. Bahkan Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Coba ada yang bisa buka Al-Kahfi ayat 28. Dibaca, iya artinya, iya terjemahannya untuk buka. Artinya. Dan bersamalah engkau Muhammad bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan siang hari Terus mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari minat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Masya Allah. Ya, di situ ada 3 poin besar. Yang pertama apa? Allah nyuruh kita bersabar sama orang yang soleh. Jadi ngadepin orang, kalau kita bicara nih, jadiin orang yang taat itu teman baik.
dengan syarat sabar. Kenapa? Karena mereka akan tulus ketika melihat kita salah, mereka respon. Dinasihatin. Nah, orang kalau sudah, kapan mereka nggak suka dinasihatin? Ada yang tahu nggak? Kalau dinasihatin, ketika mereka bicara orientasinya sama Allah dikasih hidayah, dinasihatin senang, betul nggak? Tapi ada sisi di mana mereka mulai benci dinasihatin. Apa sih? Gini haram, gitu haram, hidup gak enak semuanya. Kapan? Bukan. Ketika dia mulai noleh dunia, Makanya coba ayatnya anu baca ulang. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyebut Tuhannya pada pagi dan senja hari dan mengharap keridhaannya. Nah, terus? Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, jadi orang mulai berpaling nih. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan orang begitu mulai berpaling ke dunia itu dia kena 4 hal langsung. Dampaknya 4. Yang pertama, pikirannya dia mulai terfokus sama dunia. Ngelihat ibadah dan urusan akhirat mulai berat. 1. 2, ya, cinta sama akhiratnya hilang. Kebayang nggak? Padahal mulai noleh. Kalau kita bicara, paham ya? Yang ketiga adalah waktunya akan menjadi sia-sia dan hancur. Kenapa? Karena mulai barometernya kayaknya ini asik terus. Dan yang keempat adalah dia akan menjadi orang yang rugi selamanya. Karena begitu di situ dia diingetin ibadahnya. Ya Allah, anak dari dulu sebentar telat ke masjid dikasih tahu, ini dikasih tahu, oh panjang. Akhirnya lama-lama ditinggalin sama dia. Begitu ditinggalin, yang jadi teman akrabnya dia siapa? Orang yang disebut dengan syaitan. Siapa? Yang Allah lalaikan hatinya. Maka yang ketiga disebutin. Apa itu kata Allah? Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari dunia kami. Nah, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati masa. Nah, Allah SWT mengatakan ini di dalam tafsir. Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan ada 5 poin malah. Yang pertama, dia dilalaikan mengingat Allah. Kenapa? Kalau dia begitu lalai mengingat Allah, maka Allah akan menghukum dia dengan lalai sama dirinya sendiri. Jadi orang yang dilalaikan dari mengingat Allah pada dasarnya mereka lupa diri. Dan itu pasti. Gak sadar dia salah, ya, gak sadar dia lupa, gak sadar dia maksiat. Itu realita yang terjadi. 1. Sisi yang kedua, bahwa orang yang dilalaikan sama Allah, dia akan nurutin semua hawa nafsunya, semuanya diturutin. Ya, dan bahkan yang ketiga dia akan menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsu. Apa kata hawa nafsu? Itu yang terbaik buat dia. Dan yang keempat, Allah akan memberikannya kesesatan dalam perkara pengetahuan. Makanya ketika dihadapkan dengan nasihat, mereka akan mengatakan apa ini, anak nggak paham. Orang kalau sudah kayak gini, datang pengajian dari pertama sampai terakhir dia nggak bisa nelaah sama sekali. Karena nggak nyambung di orientasi kepalanya. Kenapa? Ini nggak masuk di akal. Masa orang hidup kayak gini? Bisa bahagia dari mana dia? Subhanallah. Padahal justru orang-orang yang mereka di awal mempertuhankan ya dunianya, mereka nggak dapat bahagia. Sampai dikatakan ada orang yang kemudian tidurnya pakai pil. Kenapa? Di puncaknya dia nggak bisa tidur dalam sana. Pakai pil. Sampai ada yang gila, banyak. Antum bayangin, orang-orang Cina itu sampai ada mereka bersaksi, kata mereka, saya ini padahal rutin cari kesenangan. Senangannya apa? Ya situlah kesenangan mereka. Tapi penyakit saya nggak hilang-hilang. Katanya senang, saya nggak pernah senang sama sekali. Tiap hari mau tidur pakai pil, terus seperti itu. Bayangin ya. Dan yang terakhir yang naudzubillah min dzalik, Allah akan mengunci hati dan pendengarannya dari hidayah total. Paham maksudnya? Jadi ada 3 fase. Fase di mana kita ya ngikutin orang-orang yang saleh. Ingat nasihat mereka itu dari hati. Mereka nggak ada tendensi harta wala seperti ini. Itu orang yang saleh. Yang kedua, fase di mana kita mulai noleh. Ini fase kita jauh dari mereka. Yang ketiga, total kita nyemplung.
di total ini Allah tutup semua kebahagiaan yang ada untuk masalah pakai maksiat real, pasti tidak mungkin tidak. Amin. Ini bahayanya sampai di titik itu, dan kita kadang-kadang nggak sadar posisi parameter. Karena pada dasarnya, kalau kita gambarkan kayak tanaman, dunia itu hijaunya gimana? Hah? Kapan orang kagum sama dunia? Orang kagum sama dunia di awal. Paham ya? Di awal. Kalau kita bilang ngelihatnya enak, ngelihatnya, jalaninya. Allah katakan di surat Al-Hadid ayat 20. Nanti coba buka pelan-pelan baca. Surat Al-Hadid ayat 20. Allah menjelasin kayak petani ngelihat tanamannya mulai hijau. Senangnya di mana? Di awal. Kalau bicara akhirat, bahagianya di mana? Di akhir. Jadi mindsetnya beda sebenarnya. Habis ngelakui kita senang. Ya, coba. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah Permainan. doang. Terus Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan harta keturunan. banyak-banyakan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Nah, mereka kaguminya di mana? Di awal. Terus lanjut lagi. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Nah, paham ya? Senang di awal, susah di akhir. Tapi bicara ibadah, kelihatan berat di awal kan? Tapi begitu kita jalani, bahagia di akhir. Terus lanjut di akhirat. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, adab yang keras bagi siapa? Yang lupa tadi. Keridhaannya, ampunan bagi siapa? Bagi yang tobat. Karena setiap orang itu mudah terfitnah sama dunia. Begitu fitnahnya dilanjutin, habis dia. Tapi sadar, bersyukur. Paham di sini? Jadi orientasinya dia adalah orientasi seperti ini. Kemudian saya tutup dengan dua perkataan. Ya. Ada perkataannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, dan juga ada perkataannya Imam Syafi'i. Orang yang cinta sama dunia, mereka harus menghadapi 3 kesengsaraan sekaligus. Harus, mau nggak mau. Ya, apa itu? Muhibbud dunya la yanfaquhu min thalath. Para pecinta dunia, mereka nggak lepas dari 3 hal ini. Yang pertama adalah hamun lazim, ya, sedih atau kesengsaraan, kegelisahan yang terus-menerus. Betul apa enggak? Kita begitu bicara kerja nih, melihat peluang, ini enggak? Di dalam hati dapat enggak? Betul enggak? Coba kalau pasrah, tenang kan? Tapi ketika mulai kita, wah, ini kayaknya harus dapat. Kalau nggak dapat gimana? Stres, bayangin nanti. Satu. Yang kedua, ta'abudain, capeknya terus. Siapa nggak capek? Hah? Capek hati, capek fisik kan? Dan yang ketiga adalah hasratun la tanqati, kerugian yang nggak pernah berhenti. Rugi dari segi apa? Kita kadang-kadang suka suudon sama Allah. Aduh, Allah kok nggak ngasih ini ya? Padahal Allah ngerti. Begitu yang ini nggak dikasih, yang ini dikasih lebih lagi. Ini mindset yang terjadi. Jadi dia akan menghadapi 3 masalah yang nggak berhenti. Dari mulai apa? Dari mulai sengsara, capek, rugi. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang cerdas bicara, dari dunia harus cerdas. Kata Imam Syafi'i, inna lillahi abdan futana. Allah itu punya hamba yang cerdas. Bagaimana dia? Tarakud dunya wa khawful fitnah. Mereka itu mencari dunia, kemudian mereka tinggalin takut apa? Khawatir fitnah.
Jadi begitu fitnah mereka mulai hati-hati. Fitnah hati-hati. Nadaru fiha falamma alimu anha laysat bihayyi watana. Kenapa? Karena mereka melihat dunia dan mereka sadar dunia itu bukan hidup buat selamanya. Nah, dan yang terakhir adalah ja'alu lujatan wattakhadhu salihal a'malu fihi sufuna. Mereka menjadikan dunia sebagai apa? Kayak lautan. Sedangkan amal solehnya adalah kapalnya. Ya, jadi mengarungi lautan dunia pakai amal soleh. Itulah orang cerdas yang menghadapi dunia. Jelas ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmatnya, menjauhkan kita dari fitnah-fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah menutupi kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata dua patah sehari lalu. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru dari Sholat Al-Ridwan. Terima kasih seluruh takmir Al-Ridwan. Terima kasih para pengajar, ustadz dan dai yang hadir di أشهد أن لا